Tapi ngomong-ngomong ini, bacot. Aku sering lihat ya. Iya, sering ini. Gus kalau kemana-mana podcast pakai bajunya ini lagi. Ya, ada apa ini dengan baju depan ini? Indonesia. Desa, masa depan Indonesia. Kita ini sudah bangun bangsa ini kira-kira 3 skenario sudah kita coba. Pak Harto mencoba dengan seluruh gaya pembangunannya pusat. Pokoknya semuanya pusat, daerah terima mateng. Iya. Pokoknya daerah mau nggak mau kita kirim traktor, kita kirim mesin apa itu, terima, jalankan selama 30 tahun, 32 tahun, yang disebut sentralistik. Ya, sentralistik. Nah 30 tahun itu sempat berhasil tapi ujungnya keropos, remuk ekonominya karena di bawah ternyata rapuh. Ya. Pusatnya kuat, dulu berharap dengan pusat kuat akan maju, tumbuh dan menetes ke bawah. Pembangunan akan merata dan bawah akan ikut. Ternyata gagal. Lalu reformasi dicoba dengan cara desentralisasi. Zaman Gus Dur jadi presiden 1999. Semua pembangunan dibagi antara pusat dan daerah. Ada anggaran kementerian lembaga di pusat, ada anggaran pemerintah otonomi daerah. Dipilah. Pembangunan ini cukup berhasil pada kira-kira 10 tahunan lah. Zaman Gus Dur, Bu Mega, lalu Pak SBY pertama. Itu daerah-daerah mulai tumbuh. Tapi sayang kelemahannya karena di tengah itu yang paling maju kantor bupatinya. Kantor bupatinya. Kantor bupatinya. Wah, bangunan kantor bupatinya bagus-bagus. Nggak ada kantor bupati yang jelek. Tapi memang gairah pembangunan tumbuh. Nah ini era sekarang ini sejak Pak Jokowi ini mengesahkan bersama kita undang-undang desa. Nah itu zaman Pak SBY akhir undang-undang desa diserahkan, zaman Pak Jokowi pelaksanaan awal membuat Kementerian Desa. Itu apa? Dengan memberi anggaran langsung di bawah. Ya. Mulai 200 juta, naik 250 juta, 300 juta, 500 juta, sampai sekarang 1M. Ya. Alhamdulillah. Duh, gairahnya sejak Pak Jokowi memberi 1M itu luar biasa. Tumbuh di ekonomi di bawah itu. Infrastruktur segala macam. Dan yang paling mengejutkan dulu tuduhannya akan ada korupsi di desa. Ya. Ternyata ya ada sih pasti, karena namanya manusia ada kesalahan. Tapi tidak menjadi kesimpulan korupsi banyak di desa. Tidak bisa disimpulkan, hanya oknum. Nah sekarang dari pengalaman ini ada keinginan kuat ya supaya diimbangi aja lagi kalau gitu. Desa diperbanyak lagi uangnya, pusat dikurangi uangnya. Karena ibarat hujan itu begini, ada hujan dari atas kena genteng mengalir di talang sampai ke tanah. Ada hujan tanpa melalui genteng langsung ke tanah. Yang lewat genteng dan talang itu sampai di tanah banyak yang merembes kan. Dari 100 air hujan sampai di bawah paling 30 sisa-sisa. Nah lebih baik dari langit langsung bawah 100%. Oke, kompromi kita berharap 2024 terus bisa 5 miliar per desa. Alhamdulillah kemarin DPR sudah bersama Menteri Keuangan menyepakati 2 miliar. Ya, naik. Ini jabatan juga jadi 9 tahun kan Pak? Ya, itu efisiensi kompetisi. Pelkadesnya supaya nggak terlalu sering. Nah, Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi ini sudah menyepakati jadi 2 miliar. Ini lihat aja nih, kemajuannya akan dahsyat. Nanti tambah naik lagi akan sampai kesimpulan desa adalah masa depan Indonesia. Desa.